Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mikra Winidisari Siregar, 1704-2027, ingin menjelaskan jenis-jenis intervensi dalam pengembangan organisasi. Yang pertama adalah T-Groups, yang merupakan pelatihan sensitivitas atau sensitivity training, atau juga yang lebih dikenal dengan T-Group atau lab training, yang merupakan interaksi kelompok kecil yang tidak terstruktur, di mana para peserta belajar tentang gaya personalnya, bagaimana berkomunikasi, dan bagaimana mempersepsikan orang lain. Informasi ini diperoleh dari umpan balik yang ditawarkan kelompok. Kelompok awalnya dibentuk dan selanjutnya terserah mereka berinteraksi satu sama lain dengan duduk dalam suatu lingkaran. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran terhadap perilaku mereka sendiri dan persepsi orang lain terhadapnya. Sensitivitas yang lebih besar terhadap perilaku orang lain dan peningkatan saling pengertian terhadap proses kelompok. Hasil-hasil khususnya adalah diharapkan adanya peningkatan kemampuan untuk bersimpati pada orang lain, peningkatan keterampilan untuk mendengarkan, keterbukaan yang lebih besar, peningkatan toleransi terhadap perbedaan-perbedaan, dan peningkatan keterampilan menyelesaikan konflik. Dengan tercapainya tujuan tersebut, dapat diharapkan terjadinya integrasi yang lebih besar antara individu dengan organisasinya. Selanjutnya adalah coaching, di mana coaching ini merupakan proses ketika karyawan dibantu oleh seorang instruktur untuk mencapai sebuah tujuan atau goal yang organisasi itu tentukan. Di sini kata kuncinya adalah mencapai goal. Seorang instruktur juga akan berfungsi sebagai partner akuntabilitas untuk memastikan organisasi menjalankan hal-hal yang akan dilakukannya. Seorang instruktur yang murni melaksanakan proses pelatihan hanya akan bertanya dan menggali saja kepada klien atau coachingnya. Dia bahkan sama sekali tidak memberikan saran atau masukan. Semua ide dan pemikiran berasal dari si klien. Instruktur hanya membantu klien untuk berpikir, menimbulkan insight, dan menstrukturkan pemikiran mereka. Setelah itu, dia akan memastikan si klien melakukan apa yang telah dia pikirkan dan katakan, sehingga coaching adalah suatu skill khusus yang perlu dipelajari. Selanjutnya adalah mentoring. Mentoring adalah proses berbagi pengalaman dan pengetahuan dari seseorang yang sudah berpengalaman, been through done that, kepada seseorang yang ingin belajar di bidang tersebut. Kata kuncinya adalah berbagi pengalaman dan pengetahuan. Fokusnya di sini ialah lebih ke pengembangan diri dan karir. Tidak harus ada tujuan spesifik yang ingin dicapai, namun penekanan juga lebih ke relasi antara mentor dan mente, bukannya ke pencapaian tujuan. Selanjutnya adalah pengembangan kepemimpinan. Manajer perlu mengidentifikasi para pengelola yang memiliki potensi kepemimpinan dan terlepas dari ketulusan dan kejujuran untuk memastikan komunikasi dua arah yang lebih baik dan efektif antara manajer dan manajer. Sistem umpan balik organisasi harus memiliki sistem umpan balik yang sangat baik untuk kinerja manajer, individu, tim, atau departemen. Harus dipantau terus-menerus dan menghasilkan umpan balik untuk manajemen kinerja yang lebih baik. Harus ada sistem yang akan membantu memantau dan mengukur semua kinerja terhadap standar yang ditetapkan, dan manajer perlu diberi tahu tentang kekurangan mereka. Sistem evaluasi harus dibuat transparan untuk menjaga kepercayaan manajemen terhadap sistem itu sendiri. Sekian pemaparan dari saya, kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.